Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang kami muliakan jemaah ngaji channel Ahmad Jepara Mengaji. Kali ini kita sudah berada di Al-Hadis Al-Khamis wal-Ashrun, yakni hadis yang ke-25 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar, sangking Abi Dzar radhiyallahu anhu la dawu sapa Abi Dzar, inna nasan stuna menungsa min ashabi Rasulillah, sangking sahabat Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu iku padha matur sapa nas lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahaba budal ahlu dusuri sapa ahli duit bil ujuri kelawan gawa boro-boro ganjaran. Yusalluna kang padha salat sapa dusur kama nusalli kaya oleh padha salat sapa ingsun kabeh. Wa yasumuna lan padha poso sapa ahli dusur kama nasumu kaya oleh padha poso ingsun kabeh. Wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa ahli dusur bi fuduli amwalihim kelawan luwehane pira-pira bandane ahli dusur. Jadi dari hadis ini dari Abi Dzar itu berkata bahwa suatu ketika ada rombongan manusia atau manusia-manusia yang di sana keadaannya itu secara harta dia kurang. Jadi orang-orang fakir. Jadi suatu ketika ada orang-orang fakir yang memang tidak kaya, kemudian mereka mengadu kepada Rasul karena di sana ada ketidakadilan, bahwa orang-orang yang kaya itu pasti pahalanya lebih banyak karena sedekahnya pasti lebih banyak. Kemudian berbicara kepada Nabi, wahai Nabi, mereka itu orang-orang kaya itu pasti pahalanya banyak ya Nabi, karena mereka sholatnya kita sama, puasanya kita sama, tapi sedekah mereka itu lebih besar, pasti lebih besar dari kami wahai Nabi. Itu gimana Nabi? Nah, semacam ada pergolakan batin lah ya dari mereka terkait dengan pahala yang diterima. Kemudian Nabi menjawab, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, awalaisa ana ta ora ana qad ja'ala iku teman-teman dadekake Allah sapa Allah lakum maring sira kabeh ma ing barang tasaddaquna kang sedekah sira kabeh bihi kelawan ma. Kemudian Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi. Tenang aja, Allah itu sudah membuat segala hal bagi kalian itu sebagai bentuk sedekah. Jadi segala hal itu bisa menjadi bentuk sedekah. Jadi jangan hanya menganggap sedekah itu berupa harta benda, berupa uang. Kemudian dilanjutkan, innalakum sak temene ku keduwe sira kabeh bikuli tasbihatin kelawan saben-saben tasbih. Sedekatan dadi sedekah. Wa kulli takbiratin lan saben-saben takbir sedekatan dadi sedekah. Wa kulli tahmidatin lan saben-saben tahmid sedekatan dadi sedekah. Wa kulli tahlilatin lan saben-saben tahlil sedekatan dadi sedekah.
Wa amrun utawi perintah bil ma'ruf kelawan becik sedekahun. Iku ya disebut sedekah. Wa nahyun lan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar sedekahun ya iku dadi sedekah. Wa bibud'i ahadikum lan iku ing dalem verjine salah siji sira kabeh sedekahun iku bisa uga dadi sedekah. Maka kemudian Nabi melanjutkan, segala hal tadi itu bisa menjadi sedekah. Di setiap bacaan tasbih, sedekah. Tasbih itu bacaan subhanallah. Wa kulli takbiratin sedekah. Di setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin, bacaan tahmid, alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekatan, setiap bacaan tahlil yakni la ilaha illallah itu juga sedekah. Memerintah pada kebaikan itu juga bagian dari sedekah, melarang kepada kemungkaran itu juga bagian dari sedekah. Bahkan di versi kita semua itu juga bisa sedekah. Qalu ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qalu matur para sahabat ayati ana ta nekani ahaduna sapa salah sijine ingsun syahwatahu ing syahwate ahad wa yakunu lan hale ana lahu iku keduwe ahad fiha ing dalam syahwat ajrun utawi ganjaran. Kalau berbuat baik sedekah biasa. Melarang kemungkaran dianggap sedekah biasa. Sahabat tidak ada yang kaget. Tapi ketika menyebut alat kelamin itu bisa dianggap sedekah, kemudian sahabat pada menanyakan, wahai Kanjeng Nabi, mosok saya itu ketika bersyahwat mosok bisa mendatangkan pahala, mosok bisa dianggap dengan sedekah? Kemudian Nabi menjawab, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Nabi menjawab, aro'aitum ana ta weruh sira kabeh lau wa do'aha lamun nyelehake sapa ahad ha ing syahwat fi haramin ing dalem haram akana ana ta apa ta ana alaihi intase ahad wizrun apa dosa. Apakah kalian mengetahui bahwa ketika syahwat itu disalurkan ke dalam hal-hal yang haram, maka itu juga dianggap dosa. Fakada mengko gawe mengkono-mengkono ida wa do'aha nalikane nyelehake sapa ahad ha ing syahwat fil halali ing dalam halal kana ono lahu iku kedue ahad ajrun apa ganjaran rawa wis ngriwayatake ing hadis muslimun sapa Imam Muslim. Syahwat itu kalau diarahkan ke hal-hal yang haram, dia pasti mendapat dosa. Begitu juga ketika dia diarahkan ke hal-hal yang halal, hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, maka dia akan mendapat pahala. Artinya bila disalurkan ke jalan yang benar, maka mendapat pahala. Bila disalurkan ke jalan yang salah, maka akan mendapat dosa. Itu inti dari hadis yang ke-25, yakni bahwa pesan tersiratnya tenang saja bagi kita, orang-orang yang mungkin kurang di dalam harta benda, atau orang-orang fakir, atau orang-orang yang belum rizkinya belum banyak, maka tenang saja. Tetap beribadah, tetap bersedekah, karena banyak hal di dunia ini
Allah telah membuatnya sebagai bentuk sedekah. Jadi jangan kira kita kalah dengan orang-orang kaya karena mengira bahwa mereka pahalanya pasti banyak karena sedekah uangnya lebih banyak. Padahal banyak hal-hal sederhana di sana yang bisa kita lakukan dan dianggap sebagai sedekah. Terima kasih. Syukur kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.